sampaikan juga, kalau yang juara di sekolah kita tepuk tangan, dan itu kita pastikan dia masuk ke mana-mana lulus. Yang juara ini aku bawa kami kriteria, sifat, potensi. Pots kapan? Iya beda, asikin aja. Halo Sobat Skampat, kembali lagi nih di Pots Skampat. Kali ini beda nih, yang biasanya hostnya cewek-cewek, kali ini hostnya cowok dan cewek. Di mix gitu ya, Pip? Jadi nggak bosan. Iya sih. Yang perkenalkan, saya Rafif dan rekan saya Via. Kali ini kami akan berbincang nih dengan Bapak Junaidi, Kepala Sekolah. Nah teman-teman, tahu nggak sih hari ini itu adalah Hari Guru, di mana hari ini kita itu menghargai jasa-jasa para guru. Memuliakannya juga nih, Pip. Jasa guru itu kan sangat besar, apalagi mereka itu adalah pahlawan tempat ada jasa. Selain kita harus menghargai, kita itu juga harus memuliakan guru tanpa mengenal manusia ya. Iya. Karena banyak banget nih yang sekarang itu memuliakan guru yang muda-muda aja ketimbang yang tua. Karena salah satu faktornya nih, Pip, kalau guru tua tuh katanya ketinggalan zaman. Nah, kali ini kita akan berbincang sama Bapak Junaidi tentang memuliakan guru tanpa mengenal usia. Halo Bapak. Halo, ya, Raffi ya? Iya Pak. Oh ya, sama? Iya, Pak. Iya, Iya. oh, Raffi dengan dia. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya. Nah Pak, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih Pak, mungkin para siswa-siswa pengen tahu nih Pak, Bapak dulu langsung jadi kepala sekolah apa jadi guru dulu nih Pak? Oh, gitu. Terima kasih, Bik. Ya, Pak. Ya, sebagaimana biasa, yang namanya kepala sekolah itu awalnya adalah guru. Ya, jadi sebelum jadi kepala sekolah ya jadi guru dulu. Dan Bapak termasuk yang apa namanya ceritanya ya lumayan panjang gitu ya. Jadi mulai dari guru, kemudian beberapa bulan Bapak ditunjuk sebagai pembina OSIS. Nah, kemudian juga pernah jadi wali kelas. Dan uniknya lagi, sebelum Bapak PNS, Bapak sudah wakil kepala sekolah. Wow, keren banget nih, Pip. Gitu. Menurut Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Bapak memaknai Hari Guru nih Pak? Ya, Hari Guru adalah satu momen ya. Momen yang pertama ya tadi kita guru itu introspeksi diri. Karena ya guru itu bertugas sebagai amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi sekarang ya makna itu ya mungkin di sebagian ada yang tidak termaknai. Di antara ya ada guru yang hanya mengajar. Nah, kalau mengajar itu sebetulnya bagian dari tugas guru, tapi belum penuh. Yang full dari tugas guru itu adalah mendidik dan mengajar. Jadi guru itu bukan hanya sebagai ya mengajar, tapi yang paling penting adalah mendidik. Nah, sebab itu di momen Hari Guru ini, guru hendaknya introspeksi diri. Kira-kira dari apa yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan, berapa persen ya dari hasil kerja kita itu sesuai dengan tuntutan dari konstitusi. Bicara kecerdasan, tidak hanya kecerdasan pengetahuan, tapi di sana ada sosial, ya. Nah, ini itu tidak terkecualikan. Jadi cerdas sosial, cerdas ekonomi, cerdas ya kalau sekarang di SMK tuh ya itu soft skill itu ya. Nah, soft skill itu penting bagi kita. Kenapa? Karena dunia kerja hari ini tidak 100% kompetensi skill. Tapi yang terpenting adalah soft skill-nya. Apa itu soft skill? Yang soft skill itu bukan hanya kejujuran, disiplin, tapi semangat, motivasi, pantang menyerah, ya, tidak loyo. Nah, harus semangat. Semangat pelita ya, Pak. Seperti tagline kita, ya. Iya. Oke. Nih, bagaimana cara Bapak memotivasi guru di sekolah untuk tetap memberikan yang terbaik bagi siswanya nih, Pak? Nah, ini sebetulnya kalau bicara ini Bapak agak mendalam sedikit. Kenapa? Karena ya Bapak memposisikan diri juga sebagai orang tua. Iya. Tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Kenapa? Ya Bapak punya anak. Nah, jujur Bapak sampaikan, Bapak di 2022 ya, itu dengan anak Bapak nangis. Apa yang Bapak tangiskan? Ya, anak Bapak ingin kuliah, tapi tidak lulus gitu. Masuk ke sini tidak lulus, masuk ke sini tidak lulus. Nah, oleh itu kan gimana rasa?
Bapak sebagai pendidik dan Bapak berkomitmen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Tapi anak kandung sendiri tidak terfasilitasi untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, itu Bapak nangis itu. Nah, rasa yang Bapak rasakan itulah sekarang Bapak motivasi kepada guru-guru kita. Apa itu? Ya itu tadi, semua anak ini kita jadikan anak kandung. Ya gimana rasanya anak kandung? Ya anak kandung itu memang ya, mohon maaf ya, kalau Bapak sebagai orang tua berisi penuh kantong Bapak nih uang, terima gaji, begitu sampai di rumah diminta oleh anak, bahkan dari penuh bisa jadi kering, bisa jadi kosong. Hati sebagai orang tua apa? Senang, nggak ada sakit hati, walaupun isi dompet kosong. Begitu anak membutuhkan dengan senang hati. Yang penting anak senang. Kalau Bapak boleh tanya anak, kalau Bapak semuanya bilang asal senyum, nah dunia pun Bapak jual untuk anak. Nah, rasa ini yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru kita agar apa? Agar betul-betul memotivasi anak-anak kita, siswa kita. Bapak sampaikan juga, kalau yang juara di sekolah kita, kita tepuk tangan dan itu kita pastikan dia masuk kemana-mana lulus. Yang juara itu ya nilainya juara. Nah selama ini, tapi bukan melihat masa lalu, kita juara, bersorak, oh Api juara, tapi nanti masuk ini nggak lulus, masuk itu nggak lulus, juara apa? Nah sekarang yang juara berapa nilai juara? 98, 100, 99, 96, itu yang juara. Sehingga masuk ke UGM, masuk ke UPI Bandung, masuk ke ITS, ITB, isi semuanya diterima. Nah ini, oleh sebab itu Bapak sampaikan, rasakan. Nah, yang pertama, yang kedua, Bapak sampaikan kepada guru-guru kita dalam mengasesmen, menilai, jangan hanya lembaran, jangan hanya kertas, gunakan mata, gunakan telinga. Yang terpenting apa? Gunakan hati. Ya. Nah, kertas itu nomor berapa itu? Sama dengan skill tadi. Ya, hard skill, kompetensi itu di industri di apa tuh mungkin nomor 7. Ya. Nah, nomor 1 itu tadi attitude, ya, perilaku, kepribadian itu yang nomor 1. Nah, itu. Nah, bagaimana Bapak nih melihat peran guru di masyarakat, khususnya di zaman sekarang nih Pak, zaman modern yang serba teknologi nih Pak? Ya, alhamdulillah ya, sebagai guru kita di masyarakat ya berperan ya. Karena ya di masyarakat memang di dalam komunitasnya pasti dalam rapat nanti yang memimpin rapat guru, ya, panitia korban guru, yang menjadi panitia guru, ya kan? Nah, dalam hal lain ya guru oke lah, ya. Karena memang dipandang ya cakap dan siap untuk berkiprah di tengah masyarakat. Jadi guru tidak hanya di sekolah, tapi di masyarakat juga. Kenapa? Karena ya kompetensi guru itu ya bukan hanya pada dirinya, bukan hanya kepribadian. Ada namanya kompetensi sosial, ya. Ada juga kompetensi profesional, ya. Nah, ada juga kompetensi pedagogik. Apa itu Pak? Ya, pedagogik itu bagaimana guru melaksanakan proses pembelajarannya, memahami siswa. Jadi guru itu tadi mengajar itu tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi memahami kriteria, memahami sifat, memahami potensi dari siswa itu. Nah, itu pedagogik, ya. Jadi si Apik, ya kan. Nah, ini orangnya suka menyangka atau suka apa? Ini metode yang cocok untuk Apik adalah diskusi. Ada lagi siswa yang lain yang tidak sama, gitu kan? Dicari lagi metode yang sesuai. Itu hanya dipahami dengan kompetensi pedagogi, ya. Oke. Berarti hebat juga guru nih ya Pak. Oh, bisa guru. ya. Tapi tadi satu saya Bapak kritik apa yang disampaikan Apik, ya. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang bilang itu. Guru pahlawan penuh tanda jasa. Oh iya. Ya. Hari ini Bapak pakai. Oh iya. Ini ada simbol, ada makna. Ya. Apa itu Pak warnanya? Ya, ini ada pin Korpri, ya. Ini ada pin PGRI, ini ada pin pelopor lalu lintas. Ini Kapolres yang nyematkan ini. Ya. Nah, banyak pin-pin yang lain nanti kalau Bapak pakai penuh.
Iya, ada pin rewind, ada pin wing apa itu, ya. Nah, oke. Nih Pak, apa sih perbedaan yang mencolok antara guru zaman dulu dan guru zaman sekarang nih Pak? Nah, kalau Bapak melihat hal yang mencolok itu mungkin apa tadi ya? Ya, pelaksanaan atau aplikasi di lapangan. Karena hari ini guru dan negara kita penuh dengan regulasi. Ya, regulasi yang kadang-kadang sebetulnya tidak ada salah dalam regulasi ini. Yang salah itu adalah pemaknaan. Contoh di zaman Bapak. Di zaman Bapak pembinaan guru ya dalam sekolah, fisik itu biasa. Bapak anak kepala sekolah pernah ditempelin guru? Oh, setengah jam dengung telinga. Tapi nggak pernah bilang sama orang tua. Nah, tapi dari ini kita lihat anak-anak atau guru banyak yang kalau istilahnya dikriminalisasi. Ya begitu dia berproses di sekolah, nanti ya didatangi polisi, diproses, yang akhirnya duduk menjadi ya tersangka lah namanya atau apalah namanya. Nah mungkin di situ. Nah kemudian memang bukan hanya guru aja, dunia ini pun berubah. Apa yang dulu yang tidak pernah kita bayangkan, artinya seperti proses pembelajaran sekarang bisa dengan secara daring. Kalau dulu tidak mungkin daring itu karena tidak ada rasa. Tapi dengan teknologi ya, dengan perkembangan digital, nah semua itu bisa dilaksanakan. Dan oleh sebab itu, ya guru harus terus berinovasi, mengupgrade hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana nih Pak cara Bapak untuk mendorong guru-guru yang udah senior ataupun yang udah lama berkecimpung di dunia pendidikan untuk berbaur dengan guru muda, terutama di bagian pemikiran Pak? Ya, nah itu tadi kita terus membuat pelatihan-pelatihan ya, dan pelatihan-pelatihan ini, nah berhubungan juga dengan administrasi. Jadi guru tuh harus bekerja sebagai administrator juga, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Nah sekarang dalam rangka menyiapkan itu semuanya berhubungan dengan teknologi, dengan digitalisasi. Nah tapi kita tidak hanya perintah, kita buat fasilitasnya. Bagi guru yang memang ya belum melek teknologi, kita adakan pelatihan-pelatihan ya. Nah kemudian juga ya Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, nah sudah merancang itu dan nanti ada 18.000 ya, 18.000 guru yang akan dilatih ya dalam ya meningkatkan kompetensi dan pemahaman serta ya melek teknologi tadi ya. Apa nih Pak nilai budaya yang Bapak terapkan di sekolah agar semua guru merasa dihargai tanpa memandang usia? Nah kalau nilai budaya kita ya itu tadi ya, awal kalau guru itu kan itu tadi ya, tuturi handayani ya, di belakang mendorong, di samping membimbing, di depan beri contoh ya kan. Nah ini semua menjadi siklus, menjadi apa namanya berpijak ya, tempat berpijak guru untuk saling memotivasi ya, saling membimbing, saling mengarahkan, sehingga antara yang tua yang muda, nah ini sudah punya apa namanya, sudah punya passion masing-masing. Nah sehingga dengan demikian rasa itu ya akan terbentuk dengan sendirinya. Apa nih pandangan Bapak untuk menghormati guru yang udah lama apa ya namanya, yang udah lama lah berkecimpung di dunia pendidikan? Gimana tuh pandangan Bapak supaya mereka itu saling menghormati satu sama lain? Ya itu tadi, guru itu saling memberikan contoh. Bagaimanapun ya, mohon maaf kalau istilah guru tuh digugu dan ditiru, itu guru. Jadi guru itu singkatan digugu dan ditiru. Ini pokok ini. Seorang guru harus tahu ini. Jadi kita itu memang menjadi contoh ya, dengan kesenioran kita, dengan apa kita. Nah harapan kita ini artinya apa? Guru junior dengan guru senior. Bagaimana agar ini? Ya guru junior itu juga merasa, besok saya kalau udah senior dihormati tidak? Nah caranya apa? Ya caranya sekarang kita menghormati. Ya karena siklus hidup itu seperti itu ya. Siklus hidup itu menanam. Apa yang kita tanam itu yang tumbuh. Nah oleh sebab itu, nah bagi generasi muda juga demikian. Kalau generasi muda sekarang low ya artinya hura-hura
Nah, nanti masa depannya juga akan pura-pura. Ya waspada ini. Nah, zaman kalian sekarang itu kalian dimanjakan oleh teknologi, ya. Nah, kalau kalian lengah, nah ini berbahaya. Kalau seperti itu ya jangan lengah. Jadikan teknologi ini sebagai fasilitas untuk kemajuan, untuk memperbaiki diri. Jangan game-game ya. Bagaimana sekolah mendorong kolaborasi nih Pak yang harmonis antara guru muda dan guru yang udah senior tadi Pak? Nah, jadi kolaborasi guru ini ya memang di guru itu ada metode ya. Kalau kita kerja kelompok, nah kita harus melihat latar. Jadi itu pedagogik itu ya. Nah, guru itu harus antara satu, nah, bukan hanya gender, bukan hanya jenis kelamin, tapi memang dalam satu kelompok itu kita buat heterogen. Heterogen. Ini guru yang aktif, ini guru yang kurang aktif, ini guru yang suka bicara, ini guru apa? Itu kita ramu gitu. Jadi dalam setiap pertemuan ini kita kelompokkan, sehingga guru-guru yang kurang aktif ini akan kita kelompokkan dengan guru yang aktif. Nah, otomatis akan terpancing nih. Ya kenapa? Karena memang metode pembelajaran yang salah satu yang bagus itu ya belajar dengan teman sejawat. Iya. Nah, jadi contoh siswa dengan siswa, kalau sudah ada, kita kan ada gengsi. Iya. Si Anu bisa, saya kok nggak bisa? Oh, nggak bisa nih, saya harus bisa, gitu kan? Masa dia bisa, saya nggak bisa? Nah, itu berlaku untuk apa namanya pembelajaran teman sejawat. Nah, jadi guru juga seperti itu. Jadi dari setiap proyek kelompok-kelompok atau diklat-diklat, pelatihan, workshop, nah ini kita itu kan. Nah sehingga ya bagaimana yang kurang aktif kita kelompokkan dengan yang aktif, dan nanti akan membaur. Nah yang kurang aktif nanti minimal menjadi setengah aktif. Seperti itu. Nah, gimana nih Pak sekolah untuk mengedukasi para siswa supaya menghormati guru tanpa memandang usia atau pengalaman? Karena banyak nih RPP nih siswa-siswa ini lebih suka sama guru muda ketimbang guru tua. Nah, kalau itu ya memang ya dari tadi hal-hal ini memang harus kita mulai juga dari rumah tangga ya. Bagaimana orang tua menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, kedua di sekolah ya tetap ya sekolah itu ya kita tidak dikotomikan ya. Kita tidak membedakan antara guru muda dan guru tua. Tidak ada kelompok guru muda, tidak ada kelompok guru tua. Yang ada itu adalah guru SMK Negeri 4 Pekanbaru. Tidak ada dikotomi antara muda dan tua. Namun demikian, mungkin ya dalam prosesnya, dalam keadaannya, nah ada siswa yang mengelompokkan seperti itu. Nah, tapi ya kita tetap mengedukasi. Jangan sampai ya guru-guru ini dikelompokkan tua dan muda. Kenapa? Karena muda dan tua itu sebetulnya umur. Tapi dalam perilaku, dalam kecerdasan, ya mungkin kita muda semua. Gitu. Harapannya seperti itu. Sama dengan pemuda. Pemuda itu bukan hanya umur, tapi juga jiwa. Nah, guru juga demikian. Nah, oleh sebab itu, agar tidak ada dikotomi antara guru muda dan guru tua, guru ini kita update. Nah, sehingga guru yang sudah tua, ya umurnya yang tua, tapi caranya, pemikirannya, semangatnya muda. Oke? Dalam rangka Hari Guru, apa pesan Bapak nih untuk pendidikan masa depan? Nah, itu tadi sesuai dengan tema Hari Guru hari ini, yaitu guru hebat Indonesia kuat. Nah, oleh itu ya tadi Bapak bacakan sambutan Menteri. Nah, selama ini yang tadi pertanyaan sebelumnya. Nah, kenapa guru lemah? Kenapa guru tidak tidak full power ya dalam mengajar? Karena itu banyak guru yang dikriminalisasi, yang dikritik ya. Nah, artinya apa ya? Kita persen ini guru di mana itu? Jadi penjara guru SD. Dia merupakan anak polisi. Oh, ya itu Pak beritanya di Facebook Pak. Itu efeknya luar biasa. Oleh sebab itu tadi Bapak bacakan bahwa ke depan akan ada MOU antara Kementerian Pendidikan dengan pihak kepolisian. Artinya apa? Dalam hal mendidik jangan dibawa ke ranah hukum gitu. Nah, tapi juga harapannya tidak ada guru yang bertindak kasar, bertindak arogan, bertindak sewenang-wenang ya kepada siswanya. Ini harus sinergi ya. Nah, jadi memang ada tindakan guru yang berlebihan
ya proses saja. Tapi kalau hanya untuk mendidik, ya membiasakan, mendisiplinkan, ya itu ya nggak usah dibawa ke ranah hukum. Ya, tapi juga ada bahasa-bahasa tuh yang ada Ya. guru yang mencubit murid karena nggak mau sholat langsung bawa ke ranah. Iya, Ya. ya itu dia. Itu efeknya luar biasa itu. Ya, efeknya luar biasa. Apa nih Pak pesan Bapak untuk pendidikan Indonesia di masa depan nanti nih Pak? Ya, kalau pesan kita tentunya ya dalam pendidikan ini banyak hal ya. Dan bukan hanya SDM tapi juga sarana prasarana. Ini penting ya kan? Kenapa? Ya karena memang di apalagi di SMK ini kan teknologi ya. Walaupun dia apa ya tetap mengandalkan teknologi. Oleh sebab itu, nah teknologi di sekolah dengan teknologi yang di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja itu jauh. Artinya kalau dunia usaha hari ini ada produk baru, ada alat baru, hari itu juga dia punya. Di sekolah tidak, kita usul dulu. Paling cepat mungkin setahun. Kalau tidaknya mungkin 2-3 tahun. Sehingga, nah sekarang banyak alat-alat yang di sekolah, ya ini ya tidak apa dengan Tidak terpenuhi ya Pak? nah ya tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di dunia industri. Jadi harapannya kepada pemerintah ya dalam hal ini tentu mengupdate semua sarana prasarana di sekolah, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Nah sebagai seorang guru juga ya tentu harapannya ditingkatkannya kesejahteraan. Nah apa itu? Guru lagi gaji. Ya. Nah, tapi kalau ini nanti didengar oleh kementerian, ada satu hal yang ingin Bapak sampaikan. Nah, ini seperti ya dunia kuliah ya kan. Nah, banyak sekarang guru, khususnya guru dan PNS lainnya, gara-gara golongan 4, ya kan? Nah, itu nanti UKT anaknya bisa belasan juta. Jadi tinggi gitu ya Pak? Iya. Padahal golongan 4 berapa gajinya gitu. Nah, kemudian gara-gara golongan 4 ambil rumah, subsidi, hilang subsidinya. Nah, kemudian juga dalam pajak penghasilan, gara-gara golongan 4 pajaknya 15%. Nah, jadi tertulis banyak, diterima sedikit gitu. Nah, ini juga mungkin jadi perhatian. Kalau gaji guru kan pemerintah tahu berapa gaji guru, rektor universitas kan tahu berapa gaji guru. Ya harus sesuaikan dengan ya UKT anaknya gitu. Nah, ini juga Bapak alami ya. Terutama di program studi yang menjadi rebutan itu kan, kedokteran, psikologi, ya kan, dan sebagainya. Apa harapan Bapak nih untuk guru-guru supaya jadi lebih baik lagi nih? Ya, kalau harapan tentunya itu tadi ya, yang jelas guru ini dipekerjakan atau direkrut oleh negara ini ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya itu guru bersinergi, bersatu padu mencari cara agar apa yang menjadi tugas guru itu betul-betul loh nyata gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak yang memang mendapat pendidikan cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas ekonominya, ya, cerdas moralnya dan lain sebagainya itu. Jadi ya nampaklah hasil pendidikan itu. Nah, sehingga itu yang harus diupayakan oleh seorang guru. Caranya ya update diri, ya, dengan pengetahuan dan informasi-informasi yang kekinian. Udah banyak banget nih kita dapat ilmu dari Bapak Kepala Sekolah nih. Perjalanan juga banyak nih yang saya dapatkan. Nah, itu dia tadi Sobat Sekampat. Udah banyak banget nih kita dapat ilmu-ilmu kan dari Kepala Sekolah, terus ada tadi pesan-pesannya untuk para siswa, untuk para guru. Ya, mungkin itu saja untuk episode kita kali ini. Jangan lupa tonton terus Pod Sekampat di YouTube kita. Pod Sekampat. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan Pod Sekampat dengan cara memfollow media sosial kita, Instagram Pod Sekampat, TikTok Pod Sekampat Official. Saya mohon undur diri, saya Rafif. Saya Pia. Pamit undur diri. Tagline dulu kan kita? Boleh. Tagline apa dulu nih? SMK apa dulu nggak sih? Boleh Pak. Ya. Nah, pokoknya mimpin SMK apa Pak? Oke, sama-sama ya. Iya. Oke, are you ready? Ready. Oke, SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 4 Pekanbaru. Prestasi nomor 1 maju. Tapi Pak, kembali nggak Pak?
Ya. Biar beda, asikin aja. Ini Pak, biar beda, asikin aja. Oh iya. Pots keempat. Biar beda, asikin aja.